Kali shalom. Di kemuliaan pagi Tuhan. Pagi yang luar biasa. Matahari sedang panasnya sudah bisa memberi kesehatan buat kita. Berjemur sembari berangkat dari rumah menuju rumah ibadah, kita bersama-sama menyembah Tuhan untuk selalu berdekat dengan Tuhan.
tengah-tengah kami, memenuhkan kami dengan sukacita. Saat ini Tuhan, ini alasannya kami terus bersukacita karena kasih-Mu. Puji nama-Mu Tuhan, puji kuasa-Mu Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Terus bangkit berdiri, kita bersuka karenanya Tuhan memberikan nyanyian baru dalam nyanyi bersama-sama dengan bahasa kita masing-masing ya. Kita akan persembahan yang pertama berkat anak cucu buat kita.
atas berkat dan anugerah Tuhan, pemeliharaan, penyertaan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga maupun usaha dan pekerjaan. Tuhan selalu menolong dan menuntun dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah, bersyukur kepada Tuhan, serta mengangkat tangan sambil menabur benih di ladang Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan, tangan yang sama, yang bekerja, yang berusaha. Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan lihat, Tuhan jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan kami percaya apa yang Dia tabur semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus persembahan ini menjadi alat pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan di dalam persembahan kami, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terus kita memuliakan Tuhan. Terus kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kembali. Makan berkati kita firman Tuhan kami berkati kita. Jadikan hidup kita seperti berjalan. Bukakan firman Tuhan dan berbuka.
Engkau tidak pernah meninggalkan sekali-kali dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu bersama kami ya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang menguatkan kami. Kondisi dan keadaan sering kami dengar, seringkali melemahkan kami. Di saat kami berjumpa dengan orang dan berkata bagaimana keadaanmu, mereka berkata bahwa hari ini adalah hari yang susah, hari yang tidak baik, hari yang tidak membawa keuntungan. Dunia sering melemahkan kami, tetapi kalau kami mengingat Engkau, Engkau selalu menguatkan, meneguhkan kami. Engkau selalu menghibur kami. Berkati kami Tuhan pada hari ini, sehingga kami boleh melihat terus kepada hadirat Tuhan dan Engkau-lah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini berfirman-Lah, siap Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini kita beri bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bersama, yang saya ambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Hari ini saya akan berbicara tentang aman dalam perlindungan serta pertolongan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku mempertahankanku, Allahku yang aku percaya. Amin, saudaraku. Saudaraku kasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa tidak ada seorang pun yang ingin dalam hidupnya itu berada dan tinggal di lingkungan yang tidak aman. Semua orang akan berharap dia selalu aman-aman saja dalam hidup. Saya ulangi bahwa tidak ada seorang pun di dalam hidup ini yang ingin berada atau tinggal di dalam keadaan yang tidak aman. Semua mau dalam keadaan aman. Amin. Inilah saudaraku yang kekasih, bahwa kehidupan kita adalah hanya Tuhan yang sanggup memberikan keamanan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca di situ, orang yang duduk ini berbicara orang yang berhenti dari setiap perjalanan yang dia tempuh hari lepas hari. Dia duduk, ya, dia rileks, ya, dia istirahat. Dan juga yang bermalam, artinya bahwa kehidupan kita di saat kita bermalam adalah untuk melepaskan segala penat, kecapean, untuk kita beristirahat supaya mendapatkan kekuatan yang baru. Pagi-pagi kita bisa sehat kembali. Saudaraku yang kekasih, bahwa dalam keadaan duduk maupun bermalam, ini adalah sesuatu, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita semua lepaskan itu semua untuk kita mengambil waktu untuk beristirahat. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita, seperti Raja Daud berkata bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita berkata bahwa Allahku
yang aku percaya. Saudaraku yang kekasih, dalam perkara ini bahwa Tuhan mau supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Raja Daud memberikan penegasan bahwa di dalam Tuhan ada jaminan kehidupan yang aman yang kita butuhkan hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita sebagai gambaran bahwa kita ini butuh kekuatan, butuh rasa aman, butuh kesehatan, dan butuh kekuatan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh yang sederhana, bahwa setiap kita butuh makan. Tujuannya apa? Supaya kita tetap kuat dan tidak menjadi kelaparan. Itu contoh yang sederhana. Kita minum setiap hari. Tujuannya supaya kita juga sehat dan tidak kekurangan cairan dalam tubuh kita. Saudara kasih Tuhan, dalam perkara ini bahwa Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengerti dan mengasihi Tuhan. Bahwa hidup kita adalah hidup yang Tuhan jamin untuk kita mengalami ketenangan. Saudara kasih Tuhan, di luar sana banyak terjadi ketidaktenangan. Orang maunya cepat-cepat, orang maunya buru-buru, orang maunya tidak mau menunggu, dan sebagainya. Itu kondisi dan keadaan yang terjadi. Nah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, melihat kondisi dan keadaan yang demikian ini, maka kita perlu ketenangan dan keamanan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa kita memerlukan keamanan daripada Tuhan? Hal yang pertama adalah karena di luar sana itu banyak ancaman. Banyak ancaman yang membuat kita bisa sedih, yang membuat kita bisa sakit, yang membuat kita bisa lesu, membuat kita bisa tidak semangat. Itu semua ancaman-ancaman yang terjadi di dalam kehidupan ini, saudara. Dan ancaman-ancaman itu perlu kita tangani dengan baik, supaya kita memiliki rasa aman, rasa tenang dalam kehidupan kita. Bukan dari usaha kita, tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Raja Daud berkata bahwa di dalam kehidupan ini, dia berkata, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku yang dikasih, Raja Daud, dia seorang raja yang punya kedudukan, punya kekuatan, dan semua dia miliki. Tetapi bukan berarti apa yang dia miliki, apa yang Daud punya itu bisa menjamin dia rasa aman dan nyaman dalam hidupnya. Karena apa kasih Tuhan, bahwa di dalam kerajaannya sering mendapatkan serangan dari raja-raja yang lain. Sering menghadapi masalah, sering menghadapi tantangan, sering menghadapi peperangan. Daud berkata bahwa pasukanku tidak bisa menjamin, kedudukanku tidak bisa menjamin, perintahku tidak bisa menjamin. Tetapi hanya berkata, Allah, tempat yang aman dalam hidup. Dialah Tuhan yang aku percayai. Nah, di sini saudaraku yang terkasih, karena di luar di sana banyak ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini sungguh amat terasa ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Selain usaha dan juga kesehatan kita. Orang mau dekat-dekat, jangan dekat-dekat, kita jauh-jauh aja dulu. Semua serba ada ancaman. Dan membuat kita, saudaraku yang terkasih, tidak merasa aman dalam hidup.
tetapi kita percaya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa pelindungan kita dan kubu pertahanan kita adalah Allah. Allah kita yang kita percayai dalam kehidupan ini. Saudara kasih Tuhan, seperti yang terjadi bahwa ancaman-ancaman itu sering terjadi dilakukan oleh si jahat, si iblis, untuk melemahkan kita, untuk membuat kita tidak fokus dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Di situ firman Tuhan katakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kata firman. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sudah mengintip. Ya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atas. Saudara Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Ancaman seringkali terjadi. Karena apa? Karena ada dosa yang selalu mengintip dan yang selalu menggoda kita. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tetapi engkau, kita semua harus berpuasa atasnya. Siapa yang memberikan kita kuasa? Siapa yang memberikan kita kemampuan? Kalau bukan hanya Tuhan sendiri. Pelindungan kita, kota benteng kita dalam Tuhan kita. Amin. Inilah saudaraku yang kasih, bahwa kita harus mengerti bahwa kenapa kita butuh perlindungan dan pertolongan Tuhan. Sebab di luar sana banyak ancaman yang sering terjadi. Hari-hari ini yang kita boleh alami, hari-hari ini yang kita boleh rasakan, saudara-saudara. Di dalam ancaman, godaan oleh iblis yang membuat kita kadang-kadang menjadi lemah. Apa yang Yesus lakukan untuk kita teladani dalam kehidupan kita? Coba kita buka di dalam Lukas 4 ayat yang keempat. Ya, di sini Yesus waktu itu dicobai. Ya, Lukas 4 ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudaraku yang terkasih, tantangan dan godaan yang haruslah kita tanggung sendiri, Yesus sudah menyelesaikan. Dan Yesus sudah menjamin dalam kehidupan kita bahwa di saat kita digoda, di saat kita diintip oleh dosa, Yesus sudah mengalami dan Yesus sudah menyelesaikan. Waktu Yesus menjawab ini, Yesus sedang digoda, yaitu ubahlah roti menjadi, ubahlah batu menjadi roti. Ini berbicara tentang kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita. Seringkali kebutuhan kita inilah yang menggoda kita. Karena apa? Dari keperluan menjadi keinginan. Nah, ini yang digoda. Kalau sebatas keperluan, itu yang kita butuhkan. Tapi kalau sudah berubah menjadi keinginan, nah ini yang lain. Ya, karena keinginan manusia tidak pernah berhenti. Satu tercukupi, masih punya keinginan lain. Keinginan lain sudah tercukupi, selalu tidak pernah berhenti. Kenapa Tuhan katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu? Ini berbicara tentang kebutuhan, keperluan kita, bukan keinginan kita. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan telah memberi jawaban
hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Amin. Inilah saudaraku yang kekasih, yang harus kita mengerti dan pahami. Ayat yang ke-8 masih dalam Lukas 4, ayat yang ke-8. Firman berkata begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis sekali lagi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di saat ini Yesus digoda dengan kekayaan dunia. Kalau engkau menyembah Aku, maka seluruh kekayaan ini akan menjadi milik. Iblis menggoda tentang kekayaan. Saudaraku yang kasih, dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita harus senantiasa memberikan jawaban atas apa yang kita boleh hadapi. Engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku yang kekasih, iblis seringkali yang membawa kita untuk mengejar apa yang namanya kekayaan. Tetapi iblis melupakan dan membutakan kita untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak berbakti kepada Tuhan. Ya, siang malam kita bekerja, tapi satu hari kita harus berbakti, harus menyembah Tuhan. Inilah saudaraku yang kekasih, godaan yang sering terjadi. Memang hari-hari ini hari-hari yang sungguh ya beda dengan hari yang lain. Ya, orang sekarang kerja malam itu biasa. Semua di kota besar itu semuanya aktivitas itu 24 jam, ya 24 jam. Ada yang jadi satpam, libur siang, dia masuk malam, ada, semuanya ada. Tetapi Tuhan katakan, jangan kita tergoda dalam kondisi ini. Tetapi ingatlah bahwa engkau harus menyembah Tuhan, bahwa engkau harus berbakti kepada Tuhan. Amin. Inilah saudaraku yang kekasih, bahwa godaan sudah Tuhan jawab dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menang dan kita bisa aman dalam perlindungan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-12 tetap dalam Lukas 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Saudaraku yang kekasih, ini berbicara di saat Yesus sedang dibawa ke hubungan baik Allah. Suruh turun, maka malaikat akan menopang. Saudaraku yang kekasih, perkara ini sering terjadi. Ujian ini sering terjadi, saudara. Seperti ini. Coba kamu pikir, kamu sudah rajin ke gereja, kamu sudah taat kepada Tuhan, tapi lihat hidupmu, ada perubahan? Biasa-biasa saja kan? Iya. Mau berubah? Mau. Ikut saya. Gak usah percaya sama Tuhan, tapi percaya kepada saya. Ini sering terjadi. Seringkali kita diuji dalam kita memilih Tuhan, dalam kita ikut Tuhan. Sering kita diuji bahwa engkau berdoa siang dan malam, tapi sudah dijawab belum? Sudah ada hasilnya belum? Itu sering menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan Yesus dengan tegas berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Tuhan selalu akan menjawab kita. Ya, Tuhan akan menjawab kita. Cuma masalahnya kita tidak yakin
dan kita tidak sabar waktunya. Godaan ini seringkali terjadi, saudara kasih Tuhan. Makanya Tuhan telah memenangkan godaan ini supaya kita juga menang. Amin. Supaya kita tetap menang, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita tetap yakin kepada Tuhan. Siapa yang tidak yakin kepada Tuhan? Semua pasti yakin bahwa doamu, iman, keyakinanmu Tuhan akan jawab. Ya. Asalkan engkau tidak menjadi lemah iman. Nah, disinilah saudaraku yang terkasih bahwa Tuhan telah menyelesaikan itu. Sebab apa? Karena anak-anak Tuhan akan selalu mendapat ancaman dari si setan, si iblis untuk menggoda. Makanya Tuhan menyelesaikan itu. Soal apa? Kehidupan, makanan. Soal apa? Kelimpahan, ya, kekayaan. Soal apa? Yaitu percaya kepada firman Tuhan. Ini dicobai oleh untuk mempercayai firman Tuhan. Tadi ayat 4 ada tertulis, ayat 8 ada tertulis, tetapi ayat 12 apa di situ? Ya, ayat 12 apa? Ada firman lain sendiri. Karena apa? Karena ini ujian. Engkau sudah ikut Tuhan, tapi engkau tetap begitu-begitu aja. Saya nggak kenal Tuhan, tapi lihat hidup saya luar biasa. Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah ini. Makanya Tuhan katakan ada firman. Siapa itu firman? Allah sendiri. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan kita, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Kalau dikatakan bahwa ada Yesus, ya, kalau kita ganti firmannya, ada Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ada Yesus. Dan di sini saudara boleh berhasil. Dengan kondisi demikian, apakah engkau, saudara-saudaraku, tetap percaya sama Tuhan? Walaupun saat ini doamu belum dijawab, walaupun saat ini engkau masih tetap bergumul, Tuhan katakan ada firman, jangan mencobai Allah. Yang selanjutnya adalah ada godaan, yaitu tentang penyakit, ya, yang melemahkan kita. Coba di dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai 6. Mazmur 91 ayat 3 sampai 6. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan menuduki engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Seperti itu. Sakit, penyakit, kelemahan itu selalu ada. Di situ siang, kata tadi ada siang, ada petang, ada malam. Seperti itu. Pagi-pagi disehat, ya. Malam dia sakit, dibawa ke rumah sakit, hilang. Seperti itu. Dalam kehidupan kita perlu yang namanya Tuhan. Ya, kita perlu yang namanya Tuhan.
Karena ada ancaman-ancaman yang terjadi di luar sana yang setiap saat, setiap waktu bisa datang kepada kita. Tetapi yakinlah kepada Tuhan, saudaraku, bahwa di dalam hal ini Tuhan juga sudah menolong kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3. Firman Tuhan katakan kepada kita, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina hingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini buatan daripada firman Tuhan untuk Yesus menebus kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyehatkan kita. Yesus mendapatkan keadaan yang sedemikian buruk, ya, tidak dikenali, dijauhi orang. Karena apa? Dia menanggung segala sakit penyakit kita. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi sakit penyakit yang tadi datang siang, malam, petang, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Dia percaya, katakan amin. Ini jaminan saudara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua, kenapa kita perlu aman dalam lindungan Tuhan, dalam serta pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan yang aman buat kita. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Inilah saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong kita, sebab Tuhan selalu beserta kita. Jadi kita mendapatkan perlindungan dan aman sebab apa? Sebab Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu menghibur kita dalam kehidupan kita. Mazmur 62 ayat 2-3. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatan, kota Betel aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terdapat dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Sudah kasih Tuhan, bahwa Tuhan katakan, bahwa berjanji engkau tidak akan goyah, sekalipun engkau mengalami keadaan yang berat, miring, hendak roboh, tetapi Tuhan menjadi kota Betel kita. Ya, Tuhan tetap menegakkan kita, walaupun dinding kita sudah mulai miring-miring, kekuatan kita sudah mulai miring-miring, dan juga tidak roboh dengan kondisi dan keadaan seperti ini. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita menjadi goyah. Amin. Inilah saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dan menjadi jaminan kita dalam kehidupan kita, bahwa Allah adalah pelindungan serta pertolongan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Mencukupkan, bahkan memberikan kelebihan, saudara. Ada orang berkata di saat dalam kesusahan, dia kata, gimana keadaan? Luar biasa, Tuhan baik, Tuhan tetap pegang saya. Saudara kasih, yang menentukan kondisi dan keadaan, tetapi menentukan kita adalah Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ayat yang paling terakhir, Mazmur 55 ayat 22. Mazmur 55 ayat 22. Perhatikanlah aku dan jawab. 22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang muda itu. Oh ya, amin. Inilah janji Tuhan. Kenapa kita aman dalam perlindungan Tuhan serta pertolongan Tuhan, sebab janji Tuhan tidak membiarkan kita goyah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami boleh merasakan bahwa Tuhan telah berjanji dan memberikan pemahaman untuk kami mengerti. Dalam keadaan apapun kami percaya bahwa Tuhan terus akan menegakkan kami sehingga kami tidak menjadi goyah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Semua diberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara saya dan saya selalu mendapatkan mau dasar untuk kita. Terus kami memuji besaran Tuhan yang berbaik-Mu buat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan supaya kami senantiasa ada dalam perlindungan, ada dalam kuasa-Mu, dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bila Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi, kami percaya Tuhan, apa yang sudah ditaburkan saat ini Tuhan, kami boleh menerima dalam setiap kehidupan kami, akan tertanam dalam hati kami, dan kami boleh merenungkan dan melakukannya Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, kalau sebentar Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mempersembahkan sekali lagi persembahan kami. Tuhan terus memberkati setiap kami. Tuhan terus memberikan hati yang tulus pada setiap kami, dan setiap kami persembahkan segenap hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami puji Engkau Tuhan, kami juga akan mengumpulkan dan menantang Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang mencukupkan kami, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan, dan kami mempersembahkan itu memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berkat anak cucu. Kita
siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kasih Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Pengumuman yang pertama yaitu berita sukacita telah lahir anak pertama dari pasangan Marsi Asbanu dan Feli Penunai pada tanggal 19 November 2020 dengan cara normal. Ya, karena ada cara yang normal, cara normal. Ya. Dan diberi nama Nathanael Ignatius Asbanu. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan dan biarlah keluarga yang mendapatkan berkat kepercayaan Tuhan ini semakin dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah minggu kelima kita akan mengadakan perjamuan kasih seperti yang sudah kita jalan bersama. Kita membawa masakan yang masing-masing untuk kita sama-sama nikmati di gereja. Yang ketiga adalah saya atas nama orang tua dari Enzo. Seharusnya hari ini penyerahan karena hamba Tuhan yang melayani berhalangan, dan saya menghubungi beberapa pendeta, dia belum bisa melayani. Jadi dengan kehendak dan rencana akan dilakukan tanggal 29 minggu depan, dan biarlah semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat adalah kita perlu bersyukur bahwa kita sudah memiliki jalan yang baik, dan juga sebentar lagi kita juga akan menghadapi Natal walaupun dengan sederhana. Oleh karena itu saya minta waktunya untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu boleh datang hari Sabtu untuk kita sama-sama melakukan kerja bakti untuk mendekor, mendadani apa yang harus kita bisa lakukan. Nah, kurang lebih nanti kita akan bicarakan. Ya, mungkin kita akan kumpul jam 9 atau lewat sedikit juga tidak apa-apa. Jadi kita akan lakukan dua hal, yaitu memperbaiki yang di depan. Nah, apa yang perlu kita tutup, kita tutup. Buat bapak-bapak, kalau ibu-ibu yang mau hadir silahkan untuk boleh ngasih lampu-lampu di pohon Natal. Nah, kita nanti awal bulan kita sudah seperti suasana Natal untuk kita menikmati bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan ada perjamuan kasih dan hari Sabtu untuk kaum bapak dan kaum ibu boleh kalau bukan hanya berhias ruangan, tapi sediakan makanan kecil di depan. Ya. Kita akan menaikkan doa-doa tanpa kita pujikan satu pujian Yesus padamu. Kita bawa seluruh pergumulan baik pribadi, keluarga, dan gereja. Menolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu.
apa sekarang. Kau Allah mati, Kau Allah Maha Kudus, Allah yang terus dan terus memberkati kami, Allah yang terus dan terus mengasihi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan terbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap hal yang Tuhan lakukan, semua untuk kebaikan setiap kami. Tuhan, saat ini kami datang kembali, ya biar kudus Tuhan, untuk setiap kami menaikkan syukur kami lewat doa-doa Tuhan. Saat ini kami bawa seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau lawat hati demi hati, keluarga demi keluarga. Inilah keluarga kecil kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih yang Tuhan nyatakan, untuk kesatuan kami, agar kami saling mendoakan, kami saling mendukung, kami saling mengisi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu tinggal di dalam janji Tuhan dan setia untuk menanti janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, planning Tuhan, rencana Tuhan adalah kebaikan buat setiap kami. Kami percaya Bapa, Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan, Tuhan yang menyediakan apa yang hamba-Mu perlukan. Kami bersyukur Tuhan selalu mengajar kami untuk selalu beriman, tidak khawatir, tidak takut, karena penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Tuhan secara pribadi demi pribadi Tuhan, biarlah apa yang Tuhan sudah nyatakan sebagai dasar kami untuk kami sebagai Bapak kami di gereja ini, Bapak kami di persekutuan kami ini Tuhan. Kau limpahkan kuasa berkat hikmat makrifat-Mu Tuhan kepada hamba-Mu untuk boleh senantiasa terus Tuhan tetap teguh untuk boleh Tuhan membimbing kami jemaat Tuhan, melindungi kami jemaat Tuhan dan mengajar kami Tuhan, setiap jemaat Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang hidup terus memberkati istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Dan apapun yang hamba-Mu boleh pertemukan Tuhan, Allah yang menjawab, Allah yang menyediakan, Allah kami yang hidup, Allah yang selalu ada buat hamba-Mu Tuhan. Setiap hamba-Mu Tuhan kudus dimanapun Tuhan hamba-Mu mengerjakan karya-Mu, di situ Roh-Mu bekerja, di situ kuasa-Mu bekerja, dan banyak orang akan mengenal Tuhan, karena Allah-Ku selalu ada buat hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, kami saat ini juga menyerahkan Bapa untuk setiap hal yang terjadi saat ini di kanan kiri kami, apapun pergolakan yang ada Tuhan, jadikan kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, dan kami siap mendoakan Tuhan Yesus lingkungan kami, masyarakat lingkungan lebih besar kami lagi, bahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu terus boleh Tuhan bebaskan rohnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi yang saat ini bukan menciutkan nyali kami untuk menyembah-Mu, tetapi menyemangati kami untuk kami mengerti lebih lagi Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, Allah kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Allah kami tetap sama, dan biarlah kami juga Tuhan tidak berubah, terus Tuhan melakukan yang terbaik sesuai dengan firman-Mu. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, kami tahu Indonesia banyak pergolakan, bahkan Tuhan banyak orang-orang yang sengaja mau mencemari pemerintahan dengan apa yang mereka percayai. Tapi saat ini kami membawa Tuhan seluruh pemerintahan di Indonesia ini Tuhan, untuk ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, wakilnya, bahkan menteri-menterinya. Dan saat ini Tuhan, siapapun orang yang ingin menggoyahkan, bahkan Tuhan akan
Tuhan Bapa yang hidup, berikan kesadaran buat setiap masyarakat untuk boleh menghadapi pandemi ini Tuhan. Karena kami percaya saat kami boleh berserah penuh kepada-Mu Tuhan yang akan menghentikan seluruh pandemi COVID-19 ini. Kami percayakan Tuhan segala doa kami. Kami percayakan Tuhan segala permohonan dan pergumulan kami Tuhan. Hanya di dalam satu kuasa, satu nama, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Dan saat ini Bapa, biar hati kami terbuka dan tangan kami terangkat untuk menerima berkat dari Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kalau hari ini kau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong dan akan memberkati kita dalam hidup dan masa kehidupan kita. Haleluya. Kiranya Engkau menerangi aku kiranya berkat Allah Bapa serta cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan.